Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Latifah Putri. Nah, video kali ini adalah mengenai ujian akhir semester saya, yaitu mengenai praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD menggunakan metode diskusi pada pembelajaran sejarah peminatan kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 15 Pekanbaru. Kampanye praktik baik ini memuat pertama, ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Yang kedua, mengenai hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Dan yang ketiga itu adalah mengenai pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita sangat perlu mengetahui apa sih scaffolding dan ZPD itu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada scaffolding, merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik secara bertahap atau berangsur-angsur dan akan mengurangi bantuan tersebut ketika keterampilan peserta didik meningkat. Nah, sedangkan Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri yang dilakukan melalui bantuan orang dewasa ataupun melalui bantuan dari teman sejawat yang lebih mampu. Nah, intinya ZPD ini merupakan tahap pemberi bantuan yang bisa dilakukan oleh guru kepada peserta didik. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Nah, kira-kira bagaimana sih penerapan scaffolding pada ZPD? Nah, yang pertama itu, scaffolding digunakan untuk membantu peserta didik mencapai batas dari zona perkembangan proksimal mereka. Yang kedua, pemberian bantuan oleh guru dilakukan jika peserta didik sudah merasa sangat kesulitan dan berada di ujung kemampuan aktualnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru ini dapat berupa berdiskusi, memberikan pertanyaan pemantik, pemberian kata kunci, dan lain sebagainya, sehingga peserta didik mampu menuju pada kemampuan potensialnya. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran dengan menerapkan scaffolding. Nah, kira-kira strategi apa yang dapat dilakukan oleh seorang guru? Nah, yang pertama, guru bisa memberikan asesmen awal untuk mengetahui taraf perkembangan awal peserta didik untuk menentukan ZPD yang akan dilakukan oleh guru nantinya. Yang kedua, guru dapat menyajikan tugas belajar secara berjenjang sesuai dengan taraf perkembangan peserta didiknya. Yang ketiga, guru perlu mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya secara mandiri terlebih dahulu. Nah, yang keempat, setelah siswa tidak mampu lagi untuk mengerjakan secara mandiri, barulah guru bisa memberikan bantuan kepada siswa secara bertahap dengan memberikan bantuan melalui penggunaan kata kunci, isyarat, atau hal lainnya yang dapat memancing peserta didik untuk bergerak ke arah kemandirian belajarnya. Selanjutnya adalah penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran. Nah, dalam kegiatan awal itu, penerapan scaffolding yang bisa dilakukan oleh guru adalah yang pertama, guru mengucapkan salam ketika masuk kelas, berdoa bersama, dan mengecek kehadiran peserta didiknya. Yang kedua, guru memberikan apersepsi dan motivasi terkait materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan penilaian yang akan dilakukan selama pembelajaran di kelas. Yang keempat, guru mengecek hasil belajar sebelumnya untuk menentukan ZPD kepada peserta didiknya. Dan yang kelima adalah guru membagi kelompok berdasarkan level perkembangan awal yang dimiliki peserta didik yang diperoleh dari hasil asesmen awal peserta didik. Next, kegiatan inti dalam penerapan scaffolding pada ZPD dalam pembelajaran. Nah, kegiatan inti ini memuat hal yang dapat dilakukan guru adalah yang pertama,
guru membagikan LKPD yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Yang kedua, guru menayangkan video tentang materi yang akan diajarkan. Nah, di sini saya menayangkan video tentang Perang Dunia Pertama dan Kedua. Selanjutnya, guru membimbing peserta didik secara berjenjang atau bertahap. Yang ketiga, guru dapat mengurangi dukungan atau bantuan kepada peserta didik untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas. Selanjutnya adalah kegiatan penutup dari penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama itu adalah guru mengecek kebenaran hasil belajar yang telah dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran bersama-sama. Dan yang ketiga adalah guru menutup pembelajaran dan tetap memberikan arahan kepada peserta didik untuk lebih mandiri dalam belajar. Selanjutnya adalah hasil yang dapat dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Hasil tersebut yang pertama adalah dengan menerapkan scaffolding, guru dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Yang kedua, teknik penggunaan scaffolding ini dapat menumbuhkan ketertarikan dan minat siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran dan replika terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Nah, pembelajaran yang diperoleh adalah yang pertama, melalui penerapan scaffolding ini, siswa memiliki keterampilan untuk mengembangkan zona prog maksimal dan zona potensial mereka. Yang kedua, dengan menerapkan teknik scaffolding ini, peserta didik tidak merasa terganggu maupun merasa terabaikan karena kemampuan mereka yang lambat atau mereka yang tidak paham materi pembelajaran. Terakhir yaitu alternatif strategi, teknik, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perspektif sosiokultural. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, pembelajaran dengan penyesuaian tingkat capaian peserta didik. Dan yang ketiga adalah pembelajaran dengan pendekatan tanggap budaya, atau dikenal juga dengan istilah cultural responsive teaching. Oke, sekian kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone Proximal Development yang telah saya sajikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.